Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita wajib bersyukur walaupun kita mengalami masa yang dinamakan pandemi. Bahkan seluruh dunia pun mengalami pandemi ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kasih penyertaan Tuhan tak pernah berkurang sedikit pun di situasi apapun. Maka anak-anak Tuhan tak perlu cemas, tak perlu takut, tak perlu risau. Walaupun sebenarnya kita rindu untuk kembali beribadah secara bersama-sama, bertemu dengan teman-teman kita yang seiman, tak mengurangi iman kita untuk mengingat kasih Allah sungguh telah terbukti dalam hidup kita. Mari anak-anakku, kita satu terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau meluangkan waktu kami untuk memberikan makanan rohani bagi hati-hati kami yang kering ya Tuhan. Pada saat ini, kami mau menyembah Engkau. Kami mau menaikkan pujian bagi Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa selalu menyertai hidup kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada hari ini. Biarlah anak-anak-Mu dikuasai dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kristus telah mati dan hidup kembali. Sebab untuk itulah supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Bersoraklah hai orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Bersoraklah hati yang gembira. Mari kita pujikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami seringkali cemas akan kehidupan kami ke depan. Kami rindu keluar rumah dengan aman dan nyaman. Kami sudah rindu untuk pergi ke gereja, memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu melalui altar gereja-Mu yang kudus. Saat ini, mari kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua. Mari kita dasari perayaan Paskah kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami bersyukur jikalau saat ini Engkau telah memperbolehkan kami untuk merayakan Paskah. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terlebih jikalau sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, kiranya Tuhan siapkan hati kami masing-masing untuk dapat menerima firman-Mu. Kami boleh menggumulinya, mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, dan menghayati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua, firman Tuhan yang mendasari perayaan kita, perayaan Paskah kita pada kali ini, akan saya ambilkan dari Injil Yohanes 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku semua, judul renungan saya beri judul Paskah membawa kebahagiaan bagi orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, setiap orang pasti merindukan hidup bahagia, damai sejahtera, hidup sukacita dan tentram. Namun semua orang bisa meraih dan memiliki kebahagiaan tentunya tidak mudah. Pemahaman atau pengertian bahagia satu dengan yang lain tentu berbeda. Sehingga dikatakan bahagia itu relatif. Misalkan bahagianya petani dengan bahagianya pedagang
tentu berbeda. Petani akan merasakan bahagia apabila yang ditanam menghasilkan buah yang diharapkannya. Sedangkan pedagang akan merasakan bahagia apabila dagangannya laku dan mendapatkan keuntungan. Bahagianya guru dan murid juga berbeda. Seorang guru akan merasakan bahagia jikalau melihat murid-muridnya senantiasa rajin, tekun, dan nilainya bagus semua. Sedangkan seorang murid merasakan bahagia sukacita jikalau lulus dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Thomas yang tidak akan percaya sebelum melihat kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu bahwa pada waktu Yesus disalib, para murid tidak mempunyai hidup tentram dalam dirinya. Sehingga banyak yang meninggalkan Yesus karena ketakutannya, karena kekhawatirannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit pun banyak murid-muridnya yang masih diliputi oleh ketakutan, ketidaktenangan di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Ya, karena kabar bangkitnya Tuhan Yesus masih simpang siur. Lebih-lebih ketika para murid dituduh untuk mencuri mayat Yesus. Namun perlahan-lahan rasa takut, rasa khawatir, ketidaktenangan hilang setelah para murid bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus Kristus. Lebih-lebih ketika Tuhan Yesus menemui murid-muridnya dan memberi damai sejahtera. Sebelum Tuhan Yesus menemui murid-murid bersama dengan Thomas, Tuhan Yesus juga sudah menemui murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bersekutu di suatu tempat yang tertutup tanpa Thomas. Di situ Tuhan Yesus hadir memberi damai sejahtera. Dan ketika itu murid-murid memberi kabar kepada Thomas bahwa dia sudah bangkit. Namun Thomas tidak mau percaya sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 29 bagian B tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dikatakan setelah 8 hari kemudian dari pertemuan murid-murid dalam persekutuan yang bertemu dengan Yesus, murid-murid mengadakan persekutuan kembali dan Thomas ada bersama-sama mereka. Yesus hadir di situ. Dan secara khusus Tuhan Yesus menegur kepada Thomas bahwa inilah aku. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ulurlah tanganmu, lihatlah tanganku. Nah, saudara, Thomas menjadi percaya. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Sudah tidak ada keraguan lagi. Thomas sudah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus bangkit. Namun Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Paskah memberi kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus.
saya dan saudara-saudara semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi damai sejahtera, yaitu kebahagiaan dari Dia. Kebahagiaan yang diberikan Tuhan atas kita tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah sirna, dan tidak akan pernah hilang. Damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itulah kebahagiaan sempurna yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, kiranya Paskah kali ini membuat kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata kita sendiri akan kebangkitan Tuhan Yesus, namun mata hati kita melihat akan kebangkitannya. Dan itulah iman kita. Iman yang membuat kita bahagia. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang percaya namun tidak melihat. Paskah kali ini mengingatkan kita bahwa Yesus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Yesus hadir memberikan damai sejahtera kepada kita. Bahkan Yesus memberikan kebahagiaan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku. Kiranya kebahagiaan yang sudah kita terima bisa kita pertahankan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang sedikit ini Tuhan, kiranya membangkitkan semangat kami untuk terus percaya kepada-Mu. Bahkan Engkau sudah bersabda kepada kami, berbahagialah setiap kami yang tidak melihat akan kebangkitan-Mu, namun kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit menang dari antara kuasa maut. Dan kemenangan-Mu juga membawa kemenangan kami semua. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan dalam diri kami, Engkau meteraikan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk terus percaya kepada Engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Widi. Apa tadi temanya? Paskah membawa kebahagiaan bagi kita semua. Walaupun kita masih mengalami masa pandemi, tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu hadir dan menolong di setiap kondisi yang kita alami. Baik, selanjutnya mari kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa. Kepada Ibu Lisa kami persilahkan. Mari anak-anakku sekalian, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang kami lakukan bersama-sama, meskipun kami masih terpisah oleh jarak. Kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu, Kau memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, yang boleh menguatkan kehidupan kami, di mana damai sejahtera-Mu lah yang membuat kehidupan kami menjadi bahagia. Jangan biarkan kami tergantung pada kondisi kami, yang menentukan kebahagiaan kami. Tetapi biarlah hati kami hanya terpaut kepadamu saja ya Tuhan, karena itulah kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, biarlah kami boleh memenuhi hati kami dengan sukacita yang daripadamu. Sehingga kami pun juga boleh membagikan sukacita itu pada saudara-saudara yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur dan permohonan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.